Selamat pagi Bu Retno, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan presentasi mengenai tugas pertama Machine Learning. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Dian Pagita, saya, Divesinta Sukarsatmaja, dan Oktaviana Sadama Nur Azizah. Pada presentasi ini, kami bagi menjadi 3 subpresentasi. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan machine learning. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai apa saja tipe-tipe pembelajaran dalam machine learning. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai apa saja contoh penerapan machine learning dalam berbagai bidang. Oke, kita masuk ke subpresentasi yang pertama, yaitu definisi dari machine learning. Seperti yang terlihat pada gambar, machine learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini pada pengaplikasiannya secara garis besar terbagi menjadi 7 cabang. Yang pertama ada machine learning, lalu ada natural language processing, ada expert system, vision, speech, planning, dan robotics. Percabangan dari kecerdasan buatan atau AI ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar AI. Karena pada dasarnya kecerdasan buatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tapi pada pembahasan presentasi ini, kita cuma akan berfokus pada salah satu cabang dari kecerdasan buatan, yaitu machine learning. Selanjutnya, terdapat pengertian dan tujuan. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, machine learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengembangan algoritma dan model komputer yang dapat belajar dari data. Machine learning ini mampu membuat keputusan atau melakukan tugas tanpa harus secara eksplisit diprogram. Tujuan dari machine learning itu adalah mengizinkan suatu komputer untuk bekerja secara otomatis, mengidentifikasi pola, mengambil keputusan, memperbaiki kinerja mereka seiring dengan berjalannya waktu, berdasarkan dengan pengalaman yang mereka peroleh dari data, menggunakan teknik statistik ataupun matematika, dan data mining. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen utama dari machine learning ini. Komponen yang pertama adalah data. Data adalah bahan bakar utama dari machine learning yang dapat berupa data numerik, teks, gambar, suara, atau berbagai jenis data lainnya. Nah, data ini digunakan untuk melatih model machine learning dan juga untuk menguji kinerja dari machine learning tersebut. Selanjutnya ada model. Dalam konteks machine learning, model ini adalah representasi matematika dari suatu proses dalam data. Model digunakan untuk mengambil keputusan atau untuk membuat prediksi. Contoh model dari machine learning itu ada termasuk jaringan syaraf tiruan atau neural networks, lalu ada pohon keputusan atau decision trees, dan juga ada regresi linear atau linear regression. Yang ketiga, ada algoritma. Algoritma itu adalah instruksi yang digunakan untuk melatih dan juga mengoperasikan model. Algoritma ini bertanggung jawab untuk menyesuaikan model agar cocok dengan data pada saat pelatihan dan juga bisa membuat model ini melakukan tugas yang diinginkan seperti bisa melakukan pengenalan wajah atau juga bisa melakukan prediksi. Yang keempat ada training. Training ini maksudnya adalah memberikan data yang telah diketahui kepada model sehingga model ini bisa mempelajari pola-pola dalam data tersebut. Nah, selama training, algoritma ini melakukan penyesuaian berulang pada model untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya yang kelima ada validasi. Validasi ini maksudnya adalah tahapan yang dilakukan setelah kita melakukan training. Jadi model itu akan diuji untuk menggunakan data pengujian sehingga bisa melakukan evaluasi kinerjanya. Data pengujian ini membantu mengukur sejauh mana sih model bisa melakukan tugas yang diinginkan dan juga memastikan kalau model ini tidak hanya
mengingat data pelatihan saja, tapi juga bisa benar-benar mengeneralisasi berbagai data yang berbagai macam data yang ada. Selanjutnya, ada prediksi. Di prediksi ini setelah model itu di-training atau dilatih dan juga divalidasi dengan baik, model itu dapat dilakukan, eee, melakukan prediksi. Jadi model setelah di-training dan juga divalidasi, model dapat melakukan prediksi dan juga bisa mengambil keputusan. Nah, contoh dari penggunaan, machine learning pada bagian prediksi ini adalah misalnya melakukan, deteksi spam email, lalu juga bisa melakukan deteksi pengenalan suara, lalu juga bisa mengoptimalkan rute perjalanan. Yang ketujuh itu ada pemeliharaan model. Jadi tentunya model ini harus dipelihara dengan cara diperbaharui dan juga disesuaikan secara berkala dengan data yang lebih baru untuk menjaga kinerjanya sehingga selalu optimal seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari machine learning sendiri. Jadi setelah machine learning ini pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti Adrien Marie Legendre, lalu ada Thomas Bayes, dan juga ada Andrei Markov tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan juga konsep-konsepnya. Sejak saat itu, machine learning mulai dikembangkan hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas Deep Blue, yaitu adalah salah satu model machine learning yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Jadi Deep Blue ini adalah machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan juga bermain catur. Nah, Deep Blue ini telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue ini pun berhasil untuk memenangkan pertandingan catur tersebut. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe pembelajaran dalam machine learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe machine learning. Nah, sebenarnya ada berapa sih tipe machine learning itu? Nah, sebenarnya ada banyak sekali tipe machine learning yang bisa digunakan tergantung dengan jenis permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, di antara banyak pilihan tersebut, terdapat tiga utama machine learning yang menjadi landasan bagi hampir semua aplikasi machine learning. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai tiga tipe utama machine learning tersebut. Nah, ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama adalah supervised learning atau pembelajaran mesin menggunakan data yang terlabel atau terlatih. Nah, yang kedua adalah kebalikan dari supervised learning sendiri, yaitu unsupervised learning yang menggunakan data tidak terlatih untuk pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning yang biasanya digunakan untuk hal robotik, pembuatan game, dan juga navigasi. Nah, pembahasan lebih detail selanjutnya adalah mengenai supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, perlu diketahui bahwasanya seperti yang kusebutkan, supervised learning sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan data terlabel atau data terlatih. Nah, algoritma itu seolah-olah dilatih terlebih dahulu agar dapat melakukan prediksi maupun klasifikasi. Nah, data pelatihan sendiri mencakup pasangan input dan output yang tepat. Nah, dalam supervised learning sendiri, kita dapat memodifikasi model sehingga dapat mengeluarkan output sesuai yang kita inginkan. Nah, penggunaan supervised learning sendiri biasanya digunakan untuk memprediksi kegiatan yang akan terjadi di masa mendatang menggunakan data historis atau data yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah untuk pemetaan input ke output. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapannya seperti untuk klasifikasi dan regresi, dan juga ada beberapa contoh algoritmanya seperti regresi linier, regresi logistik, k-nearest neighbors, support vector machine, dan juga neural networks. Nah, di sini ada alur pembelajaran dari supervisory sendiri, di mana yang pertama adalah algoritma ini akan menerima sekumpulan input dengan output yang tepat. Kemudian langkah kedua adalah algoritma tersebut belajar dan membandingkan output sebenarnya dengan output yang benar untuk menemukan error ataupun kesalahan. Nah, kemudian yang kedua adalah unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi,
Nah, seperti yang aku sudah katakan sebelumnya bahwa unsupervised learning sendiri adalah kebalikan dari supervised learning, di mana dia tidak belajar menggunakan data yang berlabel, yaitu dia tidak menggunakan data latih dan data training untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Nah, tujuan dari unsupervised learning sendiri adalah untuk apa? Ya, adalah untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya. Karena apa? Karena kembali lagi, dia belajar menggunakan data yang tidak berlabel. Nah, contoh penerapannya sendiri adalah untuk klasterisasi dan juga reduksi dimensi. Dan contoh algoritmanya sendiri antara lain adalah K-means clustering, hierarchical clustering, principal component analysis, dan juga independence component analysis. Nah, kemudian yang terakhir adalah reinforcement learning atau pembelajaran penguatan yang biasa digunakan untuk robotik. Nah, dalam reinforcement learning ini, algoritma melakukan pembelajaran melalui tindakan yang diambil dalam suatu lingkungan. Nah, tipe ini berfokus pada pengambilan keputusan dalam situasi yang looping atau berulang. Nah, tentu saja dalam situasi yang looping atau berulang ini, algoritma mampu menemukan aksi dengan output terbaik karena diuji berulang kali dengan trial and error. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari reinforcement machine learning bagi agent, yaitu untuk menentukan aksi yang bisa memaksimalkan hasil dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah, di sini ada 3 komponen utama reinforcement learning, yaitu ada agent, lingkungan, dan juga aksi. Agent sendiri adalah si pembuat keputusan, dan lingkungan sendiri adalah apa saja sih yang berinteraksi dengan user. Dan yang ketiga adalah aksi atau apa saja yang agent bisa lakukan gitu. Nah, di sini terakhir adalah contoh penerapan dari reinforcement learning, yaitu untuk pengendalian robot, permainan video, dan juga untuk manajemen sumber daya. Pun di sini ada contoh algoritma yang digunakan seperti Q-learning, deep network, dan juga proximal policy optimization. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai penerapan machine learning yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya penerapan machine learning. Di bidang kesehatan, yaitu ada 2 contohnya. Yang pertama itu application of ML in fatty life disease prediction. Nah, di sini digunakan sekitar kurang dari 1000 dataset untuk percobaan atau training. Nah, dari hasil training tersebut dan penggunaan secara langsung, aplikasi ini itu berhasil memprediksi penyakit hati kronis yang diidap oleh salah satu pasien dengan memberikan hasil atau akurasi yang lebih dari yang diharapkan. Yang kedua itu kurang lebih sama, yaitu melakukan klasifikasi penyakit tuberkulosis. Dataset yang digunakan yaitu merupakan sebuah citra X-ray. Nah, di sini dikumpulkan dataset gambar dari organ paru-paru manusia yang sehat dan juga yang terkena tuberkulosis. Nah, ML di sini digunakan untuk melakukan klasifikasi, sehingga artinya jika ada suatu pasien yang ingin tahu apakah dia terkena tuberkulosis atau tidak, itu dapat memanfaatkan ML dan juga diagnosis langsung oleh dokter. Kemudian di bidang hukum, yaitu evaluasi kontrak hukum. Nah, nanti aplikasi ini itu diberikan 30 masalah hukum dan waktu selama 4 jam untuk melakukan review dan identifikasi masalah hukum. Hasilnya, aplikasi ini itu mencapai tingkat akurasi hingga 94%. Nah, nanti di sini itu kontrak hukum yang diidentifikasi merupakan smart contract. Nah, smart contract ini itu ada kemungkinan memiliki masalah hukum atau tidak. Nah, ML di sini itu digunakan untuk mengetahui apakah smart contract itu memiliki masalah hukum atau tidak. Nah, berkat kehadiran aplikasi yang memakai ML ini, bisa dicapai hasil identifikasi dan review yang jauh lebih akurat, lebih cepat, dan lebih baik. Kemudian di bidang keuangan, yang pertama ada credit risk assessment. Nah, algoritma yang dipakai itu fungsinya untuk menemukan pengetahuan atau pola-pola kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau loss tertentu. Nah, hasil evaluasi menggunakan confusion matrix ini itu pada intinya menghasilkan akurasi yang cukup besar, yaitu sekitar 79%. Yang kedua ada sentiment analysis. Analisa digunakan untuk mengetahui perilaku publik secara umum dalam menanggapi sebuah informasi. Nah, dalam memudahkan analisis ini, digunakan ML yang bisa melakukan klasifikasi dan menentukan perilaku yang paling sering muncul, seperti itu. Kemudian di bidang politik, yaitu ada synthetic party, atau sebuah partai yang berbasis AI yang dibentuk di Denmark. Nah, partai ini itu nantinya mewakili semua partai pinggiran yang tidak memiliki kursi di parlemen. Nah,
Bagaimana cara publik bisa berinteraksi dengan partai ini? Itu melalui aplikasi bernama Discord. Nah, interaksi ini nantinya dikumpulkan menjadi suatu dataset, kemudian dijadikan semacam tata kelola bagi partai ini. Seperti itu. Nah, Synthetic Party ini mencanangkan untuk merebut satu kursi di parlemen dengan cara mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Partai ini intinya itu nanti berfokus pada mengedepankan peran AI sebagai juru bicara. Untuk referensi mengenai partai ini itu cukup sedikit, maka dari itu hanya ini informasi yang bisa saya berikan. Kemudian di bidang pertanian, salah satunya ada remote sensing. Nah, nantinya ada sebuah alat yang memiliki fitur sensor yang ditanamkan di lahan pertanian. Nah, alat ini itu dihubungkan dengan aplikasinya, jadi secara remote jarak jauh, dengan tujuan itu untuk melakukan monitoring, estimasi produksi, deteksi hama, kontrol penggunaan herbisida, dan lain-lain. Nah, dengan dataset yang dikumpulkan nanti di dalam aplikasi itu digunakan ML untuk bantu identifikasi dan merespon secara cepat dan tepat terkait permasalahan yang disebabkan oleh hama dan sebagainya di ladang oleh petani. Kemudian ada peternakan. Pertama, analisa penyakit hewan ternak. Nah, jadi model ML-nya ini itu digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan peternak secara rutin. Nah, caranya gimana? Nanti penyakit hewan itu dilacak menggunakan tag telinga untuk mengidentifikasi apakah sapinya itu beresiko terkena penyakit pernafasan atau BRD atau tidak. Kemudian yang kedua itu kurang lebih sama. Machine learning nanti digunakan pada alat yang dipakai untuk melakukan pemeliharaan hewan ternak. Contohnya itu ada sebuah mobil pemberi pakan yang nantinya itu fungsinya menebarkan pakan pada area yang kekurangan pangan. Nah, bagaimana cara si alat mobil tersebut ini menentukan apakah area tersebut kekurangan pangan atau tidak? Nah, nanti digunakan AI yang menentukan output alat pemberi pakan. Kemudian di bidang budaya itu salah satunya itu sistem kategorisasi desa wisata. Nah, di sini anggap saja itu sebuah desa yang ingin menjadikan desanya itu sebuah tempat wisata. Nah, machine learning ini nanti digunakan untuk mengkategorisasi tempat wisata yang ada di dalam desa tersebut. Apakah tempat wisata di daerah A itu kategorinya ke A atau yang lain itu ke B dan sebagainya. Nah, hasil identifikasi ini dan pengelompokan itu berfungsi untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengembangkan desa yang tadinya bukan desa wisata menjadi desa wisata. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai machine learning. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.